Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya sendiri dengan IM 1 D1200034 akan mendeskripsikan ataupun menjelaskan tugas pertemuan kelima tepatnya berkaitan dengan materi analisis rangka batang ya, berkaitan dengan titik tempul ataupun mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada sebuah rangka batang. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan jawaban ataupun menghitung nilai dari masing-masing gaya yang bekerja pada rangka batang yang ada pada soal ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada Bapak Freddy selaku dosen pengampu mata kuliah apabila video yang saya rekam ini agak sedikit bergerak-gerak karena saya merekam ini dengan tangan saya sendiri, tidak ada fasilitas ataupun orang yang merekam, jadi saya agak susah dalam menjelaskan video ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai-nilai dari masing-masing gaya yang bekerja dalam rangka batang ini. Nah, seperti yang diketahui bahwa untuk analisis rangka batang ini utamanya kita harus menganalisis terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya pada nilai-nilai di sini yang pertama diketahui adalah titik dari RA ataupun juga RJ. Nah, untuk masing-masing jaraknya ini per rangka batang ini nilainya ada 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, atau jumlahnya itu 12 meter ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi, yang mesti diketahui bahwa nilai dari nilai titik C kemudian sampai titik E ini adalah 20 kN, dan jadi 50 kN, kemudian ada 20 kN ataupun kilonewton. Nah, dalam metode kali ini saya bisa mengetahui bahwa untuk ini kita bisa menganalisis nih bahwa nilai dari C itu sama nih dengan nilai dari D. Kenapa seperti itu? Sebagaimana konsep dari gaya, di mana gaya tarik itu sama dengan gaya tekan. Nah, maka dari itu nilai 20 kN itu akan sama dengan gaya tarik ke bawah dari 20 kN ini akan sama dengan gaya atas 20 kN juga. Sehingga kita bisa mengetahui nilai dari D ini ada 20 kN juga. Kemudian nilai dari E itu karena gaya tarik ke bawahnya ada 50 kN, maka di titik ini juga nilainya 50 kN ataupun kilonewton. Dan untuk nilai yang untuk G juga sama, di mana gaya tarik bawah konsepnya sama dengan gaya tarik atas, sehingga nilainya adalah 20 kilonewton juga. Nah, selain kita bisa mengetahui nilai-nilai ini ataupun dari titik ini jadi titik-titik yang sudah diketahui pertamanya, kita juga bisa mengetahui nih bahwa nilai ataupun syarat untuk dapat sebuah nilai dapat diketahui itu adanya sama-sama pendorong dari kanan ataupun kiri. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa untuk titik A ini, di titik A sampai dengan titik C ini tidak ada lawan ataupun gaya yang bekerja di sebaliknya, sehingga nilai di sini adalah nilainya 0. Sama dengan di titik ini juga nilainya adalah juga 0. Nah, kemudian dari nilai-nilai yang diketahui ini bisa kita juga ketahui persamaan pertama untuk mengetahui nilai-nilai dari titik-titik lainnya nih, seperti nilai dari BC yang belum ketahui, kemudian DE yang belum ketahui, kemudian nilai EH yang belum ketahui, kemudian nilai GK yang belum diketahui juga. Nah, untuk mengetahui itu pertama saya akan membuat sebuah persamaan di mana RA plus RJ itu sama dengan 90 kN. Didapat dari mana nilainya itu? Tentu saja dari nilai-nilai yang pertama bekerja dalam gaya ini, yaitu 20 kN, 50 kN ditambah dengan 20 kN, maka hasilnya adalah 90 kN. Nah, untuk nilai RA plus RJ itu kan sama dengan 90 kN. Nah, kita tinjau dari titik RA. Di titik A maka 20 kN. Nah, ini sudah kita ketahui dari bawah. Dari titik RA ini ada 20 kN kilonewton. Nah, itu pada titik 9 meter ya. Pada titik 9 meter ini 20 kilonewton. Kemudian pada titik 50 meter ini adalah 6. Ini adalah 3 ya. 3 dengan 3 jadi 6 kilonewton. Kemudian 20. Nah, untuk 20 ini yang pertama, titik yang pertama 3 kilonewton. Kemudian dibagi dengan total jaraknya itu adalah 12 meter ataupun panjang dari lebar dari rangka batang ini 12 meter. Nah, sehingga dapat kita ketahui persamaan ataupun nilai dari RA itu adalah 45 kilonewton. Nah, itu adalah nilai yang bekerja pada titik RA, yaitu 45 kilonewton. Selanjutnya, nilai yang dapat diketahui dari persamaan pertama ini, setelah kita mengetahui persamaan ini, adalah kita bisa mengetahui nilai dari FBC nih. Yang jadi FBC. Nah, untuk mengenali nilai ini kita bisa langsung saja nih membagi titik depan, yaitu 45 kilonewton, dibagi dengan sudut dari ini.
sudut dari ini tuh adalah sin dari 45 derajat ataupun setengah akar 2, sehingga dengan 45 dibagi dengan setengah akar 2 nilainya adalah 45 akar 2. Ini bisa kita ketahui untuk nilai dari FBC. Selanjutnya sama dengan titik-titik lainnya, titik yang sebelumnya. Untuk nilai dari DE juga sama. Nah, untuk DE ini sama juga langkahnya, kita membagi nilai dari depan ini jadi 20 kN dikali dengan 20 kN ini dibagi dengan nilai dari sudut. Nah, nilai sudutnya ini adalah sama dengan setengah akar 2, sehingga nilainya adalah 20 dibagi dengan setengah akar 2 sama dengan 20 kN. Nah, untuk selanjutnya saya juga ada yang terlewat, di mana untuk nilai FBC ini, FBC setelah kita mengetahui nilainya adalah 45 akar 2, ini bisa diketahui juga bahwa nilai dari FBC ini sama dengan FBO nih. Maksudnya FBA ya kan. FBA itu nilainya ternyata 45 kN, sama dengan nilai yang apa kita cari sebelumnya. Itu untuk pembuktian saja, karena kita juga sudah bisa mencarinya pada titik pertama tadi. Nah, selanjutnya untuk nilai FDE itu kali dengan sin theta sama dengan 20 kN, ataupun nilainya itu adalah 20 dibagi dengan setengah akar 2, yaitu hasilnya 20 akar 2 kN. Maka nilainya untuk FDE itu adalah dikali dengan cos sama dengan FDE sama dengan 20 akar 2 kali setengah akar 2, nilainya adalah 20 kN. Itu untuk nilai dari FDE, yaitu 20 kN. Nah, selanjutnya adalah untuk nilai yang dapat kita ketahui lagi adalah nilai dari HE. Nah, untuk nilai dari HE ini sendiri bisa diketahui bahwa hampir sama langkahnya sebenarnya. Untuk 20 HE ini dibagi 20 dibagi dengan setengah akar 2 ataupun nilai jadi sudutnya. Sehingga saya dapat ini nilainya adalah 20 akar 2 dengan HE dengan 20 akar 2 kali dengan setengah akar 2 sama dengan 20 kN. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ketahui. Nah, selanjutnya adalah saya juga akan mencari nilai dari 45 kN, di mana nilai dari FDE, maksudnya ada nilai FKG ini ya. Dan jadi FKG ini 45 dibagi dengan setengah akar 2 sama dengan 45 akar 2 dikali dengan cos theta, sehingga hasilnya adalah 45 kN. Sama dengan hasil dari nilai pertama dari RJ itu 45 kN setelah dihitung dengan perhitungan dengan metode Pythagoras, itu ataupun menurut saya adalah bukan Pythagoras, konsep dari sudut ataupun sindemi ya, depan samping, kemudian desa depan samping. Nah, itu adalah kita menggunakan konsep tersebut saya untuk mencari nilai dari depan ini, yaitu hasilnya 45 sama dengan nilai yang gaya ke atas yang bekerja yaitu 45 kN, maka yang bawah juga 45 kN. Nah, selanjutnya ada yang terlewat tadi berkaitan dengan nilai dari FDE, di mana nilai FDE ini berbeda sendiri karena nilainya adalah minus 20. FDE bisa kita ketahui bahwa nilainya adalah minus 20 karena tidak ada gaya yang bekerja nih pada di sini dan juga titik ini, sehingga tidak mencukupi untuk mencari nilai titik tumpulnya di dalam rangka batang ataupun analisis rangka batang ini. Itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan jawaban yang saya dapat untuk berkaitan dengan analisis rangka batang, terutama titik tumpul. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.